Bapak Umar. Bapak, nah, tadi kita akan melanjutkan bagaimana soal memahami hasil survei. Oh, yang mengambil sampel ribuan responden itu seperti apa, Pak? Iya, kalau survei itu kan beda dengan sensus ya. Kalau sensus itu semua anggota populasi diwawancarai. Kalau survei itu hanya menggunakan sampel. Dan sampelnya itu kalau survei nasional itu 1.200 itu sudah representatif. Amerika Serikat itu dengan jumlah pemilih jauh lebih besar dari Indonesia, lembaga-lembaga survei di sana melakukan survei hanya dengan 1.200 sampel itu sudah hasilnya sudah akurat gitu. Jadi ini suatu metode ilmiah yang sudah teruji ribuan kali di berbagai negara demokrasi di dunia yang tidak diragukan lagi. Soal berapa jumlah sampel. Emang ada dulu seorang politisi, ya saya nggak perlu sebut namanya, ketika lembaga saya merilis hasil survei, kemudian rating dia jeblok, rendah gitu, kemudian dia ditanya wartawan mengatakan, gimana penduduk Indonesia 200 juta lebih, cuma diambil 1.200 gitu, gimana bisa representatif gitu. Itu komentar bodoh gitu ya, orang nggak paham metode ilmiah gitu. Sama kalau kita tes darah Mbak Fo ya, kita ingin tahu golongan darah kita. Darah di dalam tubuh kita itu mungkin ada 10 liter, kan nggak perlu kita ambil semua kan, cukup satu tetes saja. Iya. Nah survei pun seperti itu, cukup diambil dengan sedikit sampel 1.200 itu sudah merepresentasikan pemilih yang 200 juta. Apakah ada kekhususan misal kayak sampel itu diambil dari daerah mana, dari 1.200 itu, apakah memang ada kekhususan untuk setiap daerahnya Pak? Kalau survei yang benar enggak seperti itu. Survei yang benar itu kan ada metodenya yang disebut dengan teknik sampling. Nah pada umumnya lembaga-lembaga survei itu sesuai dengan kondisi demografi dan geografi Indonesia itu menggunakan metode multi-stage random sampling. Itu penentuan sampel itu dilakukan secara berjenjang, bertingkat dari tingkat nasional. Pertama-tama kita tentukan jumlah sampel di tingkat nasional 1.200 ya. Nah 1.200 ini didistribusikan kemana saja. Provinsi A dapat berapa dan sebagainya. Pertama menganut asas proporsional. Proporsional itu provinsi-provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, pasti akan mendapatkan proporsi sampel yang besar. Provinsi-provinsi dengan penduduk kecil atau pemilih kecil seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, itu pasti akan mendapatkan sampel yang kecil. Itu namanya proporsional. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip keterwakilan. Ya, jadi seluruh sampel itu harus merepresentasikan populasi di daerahnya masing-masing. Jadi dengan 1.200 sampel itu kita distribusikan di seluruh provinsi. Sekarang 38 provinsi kan. Seluruh provinsi 38 itu harus kebagian semua. Secara proporsional. Betul. Tapi provinsi-provinsi kecil tadi ya itu paling hanya satu, dalam istilah survei itu disebut dengan primary sampling unit, satu PSU itu 10 sampel. Jadi kayak Gorontalo, kayak Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan sebagainya itu dapat 10 sampel gitu. Nah, nanti baru Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang besar. Jadi nggak kita arahkan ke daerah tertentu. Kan orang curiga, ada yang bilang begini, kenapa Prabowo selalu di atas? Itu mungkin surveinya ada di komplek tentara katanya gitu kan. Nah itu komentar bodoh orang yang nggak ngerti survei gitu ya. Survei itu ya seperti itu, ada teknik sampling, cara mendistribusikan sampling supaya proporsional itu seperti apa itu ada. Gitu. Artinya itu menjadi salah satu tantangan untuk sebagai sebuah lembaga survei ya? Oh iya, kalau di asosiasi yang saya pimpin ya, Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI), untuk menjadi anggota ASOPI itu harus punya kemampuan standar penguasaan metodologi yang tadi. Kalau enggak, kita nggak bisa terima. Jadi selalu ada permohonan ingin menjadi anggota ASOPI, kita minta laporan, contoh laporan survei dia. Kemudian kita uji ya, apakah dia ngerti metodologi atau enggak gitu. Kalau enggak, kalau dia nggak ngerti, nggak kita loloskan menjadi anggota. Itu baik. Nah, kalau berbicara soal margin error dan tingkat kepercayaan survei, apa itu menjadi indikator keakuratan survei, Pak? Iya, jadi keakuratan survei itu kan nanti diukur dari margin of error-nya.
Makanya dan margin of error itu akan menentukan jumlah sampel. Semakin kecil margin of error, semakin besar jumlah sampel. Jadi kalau kita ingin margin of errornya itu kecil, kalau kita ingin akurat, semakin akurat margin of errornya harus semakin kecil. Kalau ingin margin of error semakin kecil, berarti jumlah sampelnya harus besar. Kalau jumlah sampelnya harus besar, berarti biayanya juga besar, gitu. Nah, kalau dalam suatu persaingan yang sangat ketat, seperti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tahun 2014 itu kan persaingannya ketat sekali itu. Itu kalau margin of errornya itu di atas 3%, itu kemungkinan plesetnya itu sangat besar. Karena persaingannya sangat ketat. Nah, sebab itu kalau kita melihat persaingan di dalam suatu daerah, misalnya pilkada, itu sangat ketat. Jangan menggunakan margin of error yang terlalu besar. Berarti sampel kita harus banyak supaya margin of errornya kecil untuk mendekati akurasi. Gitu. Jadi penentuan margin of error itu selain karena faktor biaya ya, kalau biayanya besar kita bisa bikin margin of error yang kecil. Kalau biayanya kecil ya margin of errornya besar. Kalau margin of errornya besar, kemungkinan melesetnya juga besar. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat nih di tayangan-tayangan televisi ya, kalau misalnya pada saat nanti, pada saat sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan itu kan di layar kaca ada quick count. Ya, ada juga maksudnya itu kalau untuk quick count dan juga hasil dari lembaga survei itu, apakah itu sama atau gimana tuh Pak? Nah, kalau quick count itu Mbak, kalau survei itu kan menghitung sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sekarang survei untuk memprediksi tanggal 14 Februari. Jadi survei itu belum terjadi. Kalau quick count itu sudah terjadi. Orang sudah memilih, gitu loh. Jadi kemungkinan melesetnya kalau quick count itu kecil. Karena orang sudah memilih, kita tinggal menghitung. Tapi menghitungnya pakai sampel. Jadi kemungkinan error ada, tapi melesetnya kecil. Sedangkan kalau survei itu kita bertanya pada seseorang, Anda milih siapa? Sekarang ya, milih misalnya nomor 1, tapi nanti tanggal 14 Februari bisa berubah, gitu. Tapi kalau quick count karena udah nyoblos nggak bisa berubah. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari segi prinsip ya, keakuratan errornya lebih tinggi daripada quick count. Jadi kalau lembaga survei menayangkan hasil quick count di televisi itu hampir pasti hasilnya akan seperti itu. Ya, asal lembaga survei itu lembaga-lembaga yang kredibel, yang mainstream, yang memang sudah teruji berulang-ulang melakukan quick count ya. Gitu. Jangan coba-coba menggunakan lembaga yang baru berdiri. Kalau quick count tuliskan itu ya. Sangat riskan ya. Apalagi itu menjadi salah satu acuan untuk masyarakat bisa melihat gitu hasil tercepatnya. Iya, berarti kan bisa berantem gara-gara hasil quick count juga. Gitu. Iya betul. Nah, lalu bagaimana nih Pak untuk membedakan lembaga survei yang kredibel dan yang tidak kredibel? Nah, kita butuh banget informasi dan juga edukasi untuk masyarakat agar dapat melihat secara benar-benar dan tidak salah gitu ya. Iya, ini bagus Garuda TV mengulik masalah ini ya, mana lembaga survei yang kredibel, mana yang tidak gitu. Karena ini termasuk untuk mengedukasi publik ya, jangan mempercayai lembaga-lembaga yang nggak kredibel gitu kan. Nah, pertama-tama itu kan nanti yang menentukan kan media kan. Betapapun lembaga survei itu banyak kemudian melakukan rilis, kalau oleh media nggak dimuat, kan masyarakat nggak tahu. Jadi filter pertama adalah media. Sebab itu via media itu harus tahu betul mana lembaga yang kredibel, mana yang tidak gitu. Nah, kalau asosiasi saya itu sudah pernah melakukan training pada para jurnalis, pada wartawan, bagaimana membaca hasil survei supaya tidak sembarang hasil survei itu dipublish di medianya gitu. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa bikin untuk periode selanjutnya untuk jurnalis-jurnalis itu. Nah, pertama kalau orang awam yang pengen tahu itu adalah dilihat metodologinya. Yang tadi yang Mbak Fu tanyakan soal margin of error dan tingkat kepercayaan, dia ngerti nggak itu margin of error itu? Kalau di orang tahu survei itu antara margin of error dan jumlah sampel itu dia nggak bisa dipisahkan. Betul. Ada orang yang margin menyebut di rilisnya itu margin of errornya 2%, tetapi jumlah sampelnya itu 1.200, nggak mungkin gitu. Itu otomatis kalau 2%
persen itu pasti di atas 3.000 gitu ya sampelnya, karena prinsipnya tadi makin besar jumlah sampel makin kecil margin of error. Jadi kalau dia nggak ngerti rumus itu berarti udah itu nggak usah dibaca selanjutnya hasil survei itu gitu. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa kadang-kadang lembaga survei yang ngerti metodologi pun bisa menyajikan hasil survei yang tidak akurat di dalam press release-nya karena kepentingan-kepentingan politik gitu kan, bisa saja itu terjadi ya. Tapi saya tentu berharap itu semakin berkurang lah gitu ya, karena itu menyesalkan publik kan gitu. Betul. Nah, lalu kalau misalnya nih ternyata masyarakat ada yang ingin melaporkan bahwa lembaga survei tersebut ternyata tidak kredibel, itu kemana dan bagaimana caranya? Iya, dulu begini Mbak Fu ya, waktu saya masih menjadi sekjen asosiasi survei, ketua umumnya Denny JA ya, Denny JA ketua umum, saya sekjen, itu pernah bertemu dengan ketua KPU di kantor KPU. Kita menyepakati bagaimana kalau ada lembaga-lembaga survei yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, waktu itu disepakati ya, makanya kan ada proses pendaftaran ke KPU kan, semua lembaga survei harus mendaftar ke KPU. Kalau yang nggak mendaftar nggak boleh melakukan publikasi, termasuk untuk Wekon nanti gitu. Kita disepakati di kantor KPU, satu bahwa itu harus mendaftar. Yang kedua, apabila terjadi hasil yang meragukan, ada keberatan dari masyarakat, maka pengadilan terhadap kesalahan itu dilakukan oleh Dewan Etik di masing-masing asosiasi. Kalau ada lembaga survei yang tidak menjadi anggota asosiasi, dia akan diserahkan kepada baru proses hukum yang berwenang, Tapi kalau dia punya asosiasi, diserahkan kepada Dewan Etik untuk diperiksa, diadili secara metodologinya apakah benar atau tidak, dan nanti pihak asosiasi yang akan mengumumkan apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak. Karena prinsipnya kegiatan akademik itu nggak bisa dipidana, Mbak Fu. Sama seorang dokter, dia melakukan kesalahan di dalam proses dia mendiagnosis pasien, nggak boleh dia dijebloskan ke penjara. Kalau gitu nggak ada orang berani jadi dokter. Sama seorang surveyor itu pekerjaan akademik, pekerjaan ilmiah. Kalau dia melakukan kesalahan, dia diadili oleh Dewan Etik, bukan oleh pengadilan kriminal. Gitu. Itu Pak Fu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan diskusi kita pada sore hari ini. Saya juga meminta satu statement Bapak soal pemilu damai pada 2024 ini, dan juga untuk para paslon dan untuk masyarakat di luar sana soal lembaga survei dan juga untuk informasi-informasi yang akurat. Gitu, Pak. Iya, jadi pemilu 2024 ini dicanangkan sebagai pemilu damai, pemilu yang sejuk ya. Dan kita sebenarnya sudah mulai merasakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, suasananya sekarang lebih adem, lebih sejuk, politik identitas yang mengeksploitasi agama sudah tidak pernah kita dengar lagi. Itu suatu perkembangan positif ya, dan ini harus terus-menerus dijaga, jangan terlena, karena biasanya menghadapi puncak-puncak menjelang hari H pemungutan suara itu kadang-kadang berbagai macam cara dilakukan oleh para paslon kan. Jadi media, masyarakat luas harus terus mengawal para paslon ini on the track seperti sekarang ini ya, tetap meskipun ada hal-hal negatif tapi masih on the track ya, masih adem.